Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Steven Baktiar dengan NIM A11 2022 14691. Di sini saya akan membuat tugas UAS, proyek UAS yang dimana akan mengikuti poin-poin yang di atas. Dimulai dari membuat tema kebencanaan pada Gunung Merapi menggunakan React.js dengan menerapkan CSS framework, menerapkan konsep props, menerapkan konsep state, dan menerapkan konsep route. Lalu ada Axios dengan API yang bisa bikin sendiri. Dengan isi dari dari aplikasinya itu ada login, register, CRUD, dan menerapkan konsep Redux. Nah, untuk tampilan saya akan sneak peek dulu tampilan temanya yang sudah saya buat tuh akan seperti ini kurang lebih, dikarenakan saya membuat ini di sebelum videonya dibuat. Jadi di sini saya akan membuat rekaman video live coding dengan demo aplikasinya. Di sini dan juga ada sedikit penjelasan pembuatan videonya, terus Visual Studio Code-nya ya. Nah, karena kan kita menggunakan React VT yang dimana di situ kita harus membuat foldernya dahulu. Nah, foldernya itu dan nama folder dari proyek saya akan saya berikan nama Merapi Disaster PP. Nah, setelah ini fungsinya untuk pembuatan React VT, folder React VT yang akan diisi dengan program yang saya buat. Nah, di sini ini kekecilan, naikin aja. Di sini kita memilih frameworknya, dikarenakan saya menggunakan framework React, jadi kita ke bawah aja yang warna biru ini, biru Tosca. Tinggal dipencet enter, terus langsung di sini kita pilihnya pasti JavaScript karena di ketentuannya React.js, React JavaScript. Seperti itu. Tinggal enter. Nah, di sini kita sudah bisa langsung npm install dan npm run dev di dalam sini. Tapi sebelum itu kita masukkan ke cd dulu Merapi disaster underscore app. Kita enter. Nah, di sini sudah pathnya sudah sesuai dengan tempat dari folder program kita yang berisikan ada package JSON, VT dan git dan main JSON, dan ada main JavaScript, ada app JavaScript dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini karena kan saya sudah membuat, sekarang kan tadi sebelum saya bilang saya itu sudah membuat programnya dan hasilnya sudah ada dengan tampilan yang seperti ini. Di sini kita hanya akan membuat sedikit penjelasan dan kita hanya akan membuat dengan cara mengcopy dari GitHub saya, dan saya akan memberikan sedikit penjelasan diisi di hal tersebut, di program-program tersebut. Nah, sebelum kita memulai dari program yang page dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya, di sini kita harus menginstal dependencies yang dibutuhkan. Nah, di sini ada package JSON. Nah, package-nya ini sudah saya sesuaikan dengan dependencies yang harus kita install di Node modules yang nanti di Node JavaScript-nya nanti, yang dimana itu akan berguna untuk program kita selanjutnya. Nah, ini tinggal kita copy aja. Nah, jika teman-teman ingin mengunjungi GitHub saya, bisa nanti saya akan masukkan di deskripsi di GitHub saya. Tinggal copy, terus kita copy ke package JSON.
tinggal di copy paste. Nah, kan udah nih, ya kan? Kita npm install dulu di sini, npm install. Buat apa nih Bang npm install? Nah, ini menginstal dependencies yang ada. Nah, contohnya apa aja nih? Dependensiesnya ada React DOM, React Redux, ada Axios, ada Course dan sebagainya, banyak lah. Ada bahkan Tailwind sesuai dengan request dari Pak Saifur, maaf Pak. Sesuai dengan Pak Saifur, kita harus nambahin props, state, route, axios, dan redux. Nah, di sini juga saya sudah masukkan Pak, sudah sesuai. Nah, jika teman-teman pengen mudah mengatur dependensiesnya, bisa langsung copy atau enggak download dari apa namanya GitHub, link GitHub saya. Ini tinggal install aja, tinggal pencet enter dan dia enter dan dia langsung loading. Nah, udah selesai nih. Package-nya sudah masuk semua nih. Ada 567 package dan yang teraudit ada 568 package yang dimana nanti dia akan masuk ke node modules di sini. Nah, ini package-package-nya. Ada Redux, ada ya banyak sekali nampaknya ya, nggak usah dibacain karena ada 500 biji. Tutorial selanjutnya. Nah, habis package JSON, lebih baiknya kita pindah ke index.html-nya yang dimiliki dari React kita sendiri. Nah, di sini ini sih nggak terlalu penting sih menurut saya, soalnya karena ya tapi harus ada dikarenakan di sini kita menggunakan root. Nah, rootnya ini root tuh kayak penyambung. Nah, penyambungnya ini harus menyambung ke seluruh program dan dimana index.html ini juga berguna, memiliki peran yang cukup penting di sini. Kita tinggal copy, tinggal paste. Nah, lalu lanjut ada di post.css.config.js. Dikarenakan di sini kita belum ada post CSS dan Tailwind CSS. Nah, Tailwind-nya itu kita di apa ya, npx Tailwind. Aduh, saya lupa deh. Tunggu sebentar. Oke, gini. Jadi cara memunculkan, kan ini kita di npm install sudah di package JSON kita, di package ini tuh udah ada Tailwind-nya kan. Nah, ini ada Tailwind-nya. Nah, Tailwind-nya ini tidak usah lagi. Ini sebenarnya nggak usah lagi. Tapi kalau teman-teman masih pengen menginstalnya lagi, tinggal diinstal lagi aja, nggak apa-apa. Nah, up to date. Nah, ini tuh artinya yang dimana package-nya itu udah ada, sudah up to date juga dengan di 568 package yang sebelumnya kita install, yang dimana package JSON tersebut nih kan ini Tailwind nih. Nah, udah nggak butuh seharusnya. Tapi jika teman-teman masih penasaran, tinggal di copy paste lalu enter lalu install di VS Code-nya masing-masing. Nah, cara memunculkan Tailwind folder Tailwind yang kita butuhkan di folder React kita npx dulu di sini, npx Tailwind CSS init min p. Kita enter dan dia akan muncul jadi tailwind config.js di sini. Nah, isinya kan masih kayak begini ya. Ya kan? Isinya kan masih kayak begini. Nah, kita harus ganti dulu. Nah, ini Tailwind yang digunakan untuk tampilan saya. Nah, jika Tailwind ini tidak masuk, plugin-pluginnya tidak masuk, dia tidak akan muncul seperti ini. Nanti malah akan jadi berantakan sekali, guys. Selain kita harus menyetingnya di halaman-halamannya, di program-programnya, kita juga harus masukin di Tailwind-nya sini, kayak gitu. Nah, terus ini kita enter aja, tinggal copy paste. Nah,
Di sini juga aku memberi sedikit perubahan di viteconfig.js-nya kalau nggak salah ingat, yang dimana kita menambahkan define config yang mode, terus di sini ada pluginnya sebagai React dan memiliki server portnya ada 5173 dengan hostnya true. Di sini tuh API saya, karena kita kan di sini membutuhkan API kan. Nah ini API buatan saya sendiri menggunakan portnya 5173 kayak begitu. Nah ini tinggal copy paste lagi aja guys, nggak susah. Tuh pokoknya kalau kalian ke GitHub saya, program itu sudah jadi, tinggal digunakan sama kalian dan tinggal di deploy ke Vercel tentunya. Nah lanjut. Nah ini kan nah aku lupa, saya lupa di sini kita menggunakan database yang dimana nanti si program kita, tapi apa sih website kita di sini kan juga harus harus menyimpan data-datanya. Nah, data-datanya ini data login, data register, itu masuk ke dalam DP.json ini. Nah, kita tinggal copy paste lagi aja dan kita buat filenya di sini. Di Merapi Disaster app new file namanya db.json. Nah, tinggal paste, gampang banget ya. Betul. Nah, lalu db.json udah, index.html udah, package.json udah, post.css.config.js ini buat apa ya? Karena saya menggunakan post. Nah, di situ kita uh, harus ini juga harus buat file CSS-nya. Kalau enggak nanti si file CSS yang punya saya malah nggak ke detect. Seperti itu. Oh ya, nggak usah dibuat. Ini udah ada, saya nggak lihat, maaf. Ini dihapus saja. Nih. Nah, udah ada kan? Tuh, udah. Oh, ternyata langsung guys, maaf guys. Ternyata langsung auto make it terbuat. Nah, ya kan? Ini udah, ini belum, ini udah, ini udah. Vercel JSON bisa nanti karena kita akan buat aplikasinya terlebih dahulu baru masukin Vercel. Atau mau langsung aja? Bisa. Nah, ini Vercel tuh digunakan untuk nanti kan kita rencana saya tuh pengen ngebuat eh pengen ngedeploy dan bisa ke ini pihak ketiga. Nah, ini fungsinya Vercel JSON ini. Nanti kita deploy ke Vercel ya guys ya. Itu sebuah platform lah. Nah, terus lanjut di server.js. Di sini tempat dari semua API yang root semuanya tuh ke server.js. Ini servernya kita. Ini server buatan kita. Nah, seperti itu. Yang dimana menggunakan JSON server, lalu ada soketnya. Di sini create servernya darinya HTTP, bukan HTTPS. Lalu kita menggunakan URL path yang dimana directory name-nya tuh nanti ada di sini. Nah, ini ya saya menjelaskan di GitHub-nya saya saja. Nah, di sini routernya, servernya itu akan mengarahkan ke DB.json yang kita buat seperti itu. Yang nanti kan kita memiliki app.jx. Nah, itu yang sama dengan sebagai servernya juga. Nah, ini create server di app.jx tapi file utamanya di server.js ini yang memiliki API dengan localhost-nya port 51373 dan localhost dan localhost splitnya tuh di 3000. Seperti itu HTTP servernya ya kan. Di sini dengan menggunakan metode get, post, put dan delete dan pengambilan, ngeposting, ngambil dan ngedelete. Lalu lanjut di sini tuh ada let weather state. Di sini weather state tuh sebagai cuaca. Nanti di tampilan ada yang dinamanya tuh nanti di tampilan tuh ada cuaca yang dimana bisa berganti setiap kita refresh atau mungkin itu kalau nggak salah ingat saya tuh refresh sendiri. Nah, yang dimana di situ
programnya juga termasuk ada di sebelum sini. Wither statsnya. Auto update di withernya ini di setiap 1 second. Minimum 1 second di setiap update. Jadi setiap kita refresh itu mereka akan baru mulai 1, 2, 3 sampai 60 detik. Seperti itu. Nah, nih, di ini temperature, the wind speed, aduh, temperature, wind speed, humidity, dan wind directionnya sudah dihitungkan secara matematis yang dimana itu akan berganti setiap beberapa menit, setiap beberapa menit. Lalu ini lalalalalalala. Nah, limit window-nya tuh setiap 1 menit. New map-nya, rate limiting-nya. Oke, kita langsung copy dan paste aja ya guys ya, tanpa berlama-lama. Nah, kalian sudah menunggu karena udah bosan juga mungkin ya. Oke, server.js. Kenapa bang ini nggak langsung? Karena ini file buatan guys, bukan file yang dibuat oleh function, oleh sistem. Ini kita buat sendiri, manualisasi ya guys ya. Oke, kita mulai dari sini ya. Oh enggak, kita mulai dari sini. DB.json udah, ini 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 udah. Kita naik ke atas dari was readme.md kodenya. Nah, di sini untuk penjelasan doang sih guys sebenarnya ini readme.md untuk nanti kalau misalnya kita post ke GitHub. GitHub gue mana? Nah, kita post ke GitHub. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Penjelasannya, previewnya akan seperti ini. Kayak gitu. Ini post aja ya, nggak usah diikutin, nggak apa-apa. Nah, ini yang akan kita post di GitHub dengan function-functionnya itu nanti akan seperti ini. Ini nggak usah sih sebenarnya kalian nggak apa-apa, tapi karena ini programnya saya pakai seperti itu. Nah, sebenarnya ini tuh adalah slin.config.js. Kenapa saya menggunakan slin.cl? Nah, ini CJS ini dikarenakan ini mempermudah kita dari setiap update, dari setiap version semua dependencies dan setiap pokoknya biar rootnya biar bisa menyambungkan ke program kita tuh lebih mudah seperti itu. Kalau nggak pakai ini bisa, tapi nanti sulit, panjang guys, ribet. Mending kita ganti saja, sama aja fungsinya. Untuk root juga, untuk ke plugin tuh untuk menyambungkan antar program kita seperti itu ya guys ya. Nah, ini udah sampai sini. Kita lanjut ke .env-nya. Nah, .env ini sebagai penyimpan dari API. Bukan penyimpan sih, lebih ya kurang lebih seperti penyimpan sih ya guys ya. Nah, di sini tuh API URL kita tuh sebagai di 3000. Nah, WebSocketnya itu di 3001 portnya, ya kan? Itu portnya di 3001. Nah, di origin yang terizinkan tuh ada di port 5173. Nah, kayak gitu dengan DB hostnya tuh localhost bla 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 bla. Kita copy aja, kita buat filenya di Merapi Disaster, new file ada .env, aduh saya lupa apa tadi, .env.example ya. .env.example, enter. Nah kan .env.example udah di copy, kita paste. Nah, development untuk mendevelopnya, untuk meluncurkannya, untuk itulah kita buat juga. Oke, kita buat new file, ini kita copy dan kita paste di sini. Lanjut, udah selesai dengan function-functionnya, dengan hal-hal yang
ono gini gono gininya di bagian sini ya guys ya. Lalu kita pindah ke source yang dimana ini adalah isi dari program-program kita. Dimulai dari ada aset, aset ya udah ini nggak usah dikomongin karena ini udah ada awalnya nih, karena ini udah aku ya ininya dari React Vite-nya, gambar di React Vite-nya ya guys. Jadi kalau misalnya kalian habis download habis create folder tanpa masukin program apapun, tanpa modifikasi, nanti dia akan memunculkan gambar dari aset ini. Lanjut. Sebelum kita masuk ke komponen, konteks, hooks, page, service, store, dan utility, dan sebagainya, kita mulai dari app.cs dulu. App.cs-nya kita berubah di sini. Dikarenakan app.cs-nya kalau jika tidak dirubah, maka tidak akan muncul. Tidak berguna Tailwind kita. Seperti itu. Jebret. Selesai. Pindah ke index.css. Di sini kita index.css-nya. Index mana? Index.css-nya kan ya ini doang buat ini tuh tampilan defaultnya untuk React Vite. Kita harus rubah agar bisa routing ke arah Tailwind kita. Nah, ini nggak apa-apa. Ini kuning-kuning ini udah wajar, nggak apa-apa, nggak masalah. Kayak gitu. Setelah itu, app index.cs, kita pindah ke main.jsx. Di sini semua mainnya ini adalah program utama dari program yang akan kita buat, yang dimana itu dari semuanya itu akan menyambung ke main.jsx, yang dimana itu akan importnya dari React, terus menggunakan React DOM sebagai client, terus di sini ada React app, nanti ada app.css di sini buat aplikasinya ya guys ya, terus diimport dari index.js. Nah, kenapa kita harus import dari index.css? Dikarenakan kita menggunakan Tailwind. Nah, Tailwind kita tuh ada di index.css ini. Dengan React DOM-nya React DOM create root. Nah, ini kita routing dia, ya kan? Routing dia. Nah, mereka nanti semua dari file-file kita akan root ke main.jsx ini. Oke, kita paste aja karena aku udah mulai berbusa. Lanjut. Di app.jsx. Nah, ini dia. Main tuh sebagai utama. Fokus utama folder kita ada di main. Maksudnya kita nanti ngerutnya ke situ. Tapi file yang paling penting di sini adalah di app.jsx karena ini adalah folder aplikasinya yang berisikan ya. Import ini nanti semua import ini kita masukin nanti semua dari folder-folder di sini, file-filenya kita akan masukin ke app.jsx. Nanti akan masuk ke sini dan diambil dari main.jsx juga ngambil dari sini juga. Muter-muter, betul. Tapi itu harus dikarenakan kalau misalnya nggak kayak gitu nanti foldernya akan bingung. Nah, dikarenakan kita juga pakai root, jadi kita ngambil dari sono, jadi bercabang hitungannya. Function app nih fungsinya bla 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 bla, dan di router di root dengan navbarnya. Ini navbar biasa. Kita rootnya dari home, login, register di situ kalau nggak salah ada di page. Nah, home, login, register, dashboard dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini nggak usah dipenjelasan panjang dikarenakan ini adalah tempat istirahat lah istilahnya ya. Oke, app.jsx. Paste. Lanjut. Udah selesai nih. Root per root. Nah, kita masuk, kita buat yang pertama di pages. Di sort, of course. New folder, pages. Enter. Yang dimana ini akan berisi register, login, home, disaster detail, dan dashboard. Oke. Pertama kita buat home.html. Oh iya, jangan lupa nama file juga harus sesuai dengan yang ada di app.jsx yang kita buat. Atau enggak, kalian bikin file, kalian harus masukin sesuai dengan di app.jsx tuh kalian harus ngebuat
nya tuh sama persis, nggak boleh beda. Dari mulai kapital, nomor, bahkan simbol-simbol gitu. Dikarenakan tadi di app.jsx kita home-nya bernamakan menggunakan kapital ya. Mana ya? Nah, menggunakan kapital di sini kita harus menggunakan kapital dan ya kan tuh menggunakan kapital. New file, home. Nggak semua kapital, huruf depannya doang. .jsx. Kenapa nggak pakai JS, Bang? Karena saya mau yang pakai JSX dan karena saya lagi menggunakan React Vite. Dan di sini karena ini adalah sebuah halaman. Kita paste aja ya, guys ya. Di sini menggunakan state yang dari mana tuh, dari React. Di sini di linknya, diimport dari linknya. Linknya itu dari React router DOM. Dan juga udah sih, kayak gitu doang sih, guys. Udah berapa lama? Udah setengah jam, kok. Oke, kita lanjut. Mungkin di sini saya akan mempercepat karena akan lama sekali pembuatan videonya dan wow. Kita lanjut ke login karena udah penjelasan-penjelasan. Kita ini hanya masukin biasa-biasa saja. Login.jsx biar cepat kalian download saja. Ya kan? Aduh, ini belum ke copy. Copy dulu, Steven. Nah, copy. Oke, terus register. Langsung aja, nggak usah lama-lama. Jangan copy path. Copy ininya aja. Copy. Pages, new file, copy, enter, selesai, copy lagi, copy, paste, admin, register, dashboard, kita buat dashboard. Oke, mana dashboard? Dashboard. Oke, dashboard.jsx. Dashboard.jsx. Nah, ini dashboard.jsx-nya kita copy paste, kita muncul ke disaster style. Di sini nanti ada detail-detail yang dimana itu maksudnya tuh disaster style tuh ya kalian tuh bisa ngelihat karena ini CRUD pasti harus ada detail dari ininya, dari card yang kalian buat kayak gitu. Oke, ini nggak usah dijelasin karena emang udah lama banget, waktuku sudah habis. Terus di sini ada admin, kita buat folder admin. Di sini saya ngebuat dua ya, user sebagai admin dan user biasa. Ini admin. Di dalam admin pasti ada admin dashboard. Of course they are. New file admin dashboard.jsx, kita copy, kita paste, kita copy, kita paste. Ini akan dipercepat ya sampai admin log dan disaster detail yang kedua. Ini disaster detailnya untuk adi adminnya. Oke, di sini saya akan mempercepat. Nah, udah nih. Udah deh kan? Udah 1 2 3 semua, udah. Langsung kita lanjut ke pages-nya kan udah selesai kita tutup. Dari pages ini kita loncat ke arah service. Di sini WebSocket-nya. WebSocket ini akan terjadi jika kalau semisal website aplikasi kalian mati juga gitu loh, kayak gitu bisa reconnect, bisa segala macem kan website saya, aplikasi saya ini live, secara live dibutuhkan WebSocket untuk membackup jaringannya. Oke, kita lanjut aja. Kita buat di sini di source new folder namanya services ya, services ya. Nah, di services kita new file, WebSocket, terus kita copy paste lagi. Selesai. Lanjut turun, habis servicenya dimatiin, ditutup, buka store. Nah, store-nya ini berisi ada out/js, disaster/js, dan index.js. Yang dimana ini akan berfungsi untuk toolkitnya, tokennya. Jadi kalau misalnya di admin ini kan harus masukin, menambahkan data dan sebagainya. Nah, nanti disupport oleh out.slice.js ini kayak gitu. Kita store, kita buat lagi di sini di source new folder store namanya.
terus kita new file out/js, kita copy paste. Di sini akan saya percepat. Oke, udah selesai nih. Kan store-nya udah selesai, ya kan? Yang sudah kita tutup, pages udah, service udah, store udah, biar nggak akan pusing aja. Kita lanjut, kita tutup yang di GitHub, kita buka yang di utility. Nah, utility-nya ini karena kita pakai Axios, nah yang ngirimin data dan segala macamnya dengan harus menggunakan API juga, API Axios yang di API. Nah, terus lalu pengiriman datanya, penyimpanannya kan yang masuk ke dalam database-nya itu di activity logger ini gitu. Dan untuk adminnya, untuk login di admin dengan emailnya ada yang ada di database yang kita buat seperti itu. Lalu, nah ini access.js-nya, ini sebagai penyimpanannya, yang folder access-nya seperti itu. Penjelasannya seperti itu. Mari kita copy paste dan ini akan dipercepat. Oke, udah selesai. Kita tutup lagi utility-nya. Utility-nya kita tutup lagi. Namanya juga utility, namanya juga ya skill gitu loh kayak. Ini tuh sangat penting. Kalau enggak nanti nggak berguna. Login kalian nggak bisa login, kalian nggak bisa register. Ini udah, util udah, store, service, page. Kita masuk ke folder hooks. Nah, use disaster data. Ini penting, guys. Karena setelah admin menambahkan catatan informasi dari bencana alam yang terjadi, mereka akan tersimpan di database dan menggunakan ini update disaster yang akan nyambung melalui WebSocket kita kayak gitu. Tuh ada WebSocket service dengan import access. Import access tuh sangat penting karena dia API token. Nah, dari situ. Lanjut. Kita lanjut buat. Ini kalau lama mungkin saya akan cut, kayak enggak sih, ini enggak lama lah. Cuma gini doang. Terus gini, enter, bla bla bla, copy, paste. Sudah. Kita tutup, buka konteks. Admin konteks ini maksudnya buat apa, Bang? Kenapa kita harus ada admin konteks? Di sini kita apa ya, gimana ya kita ngomongnya? Ini tuh sebagai settingan admin yang kalau misalnya ada pilihan login, nah loginnya itu dari login user, register user, sama login admin. Saya bedakan karena kalau misalnya disamakan nanti tiba-tiba user bisa masuk ke admin, dia ombrak-ambrik punya kita, ya nggak bisa gitu. Kita buat konteksnya ya. Konteks. Jangan sampai salah, ingat, jangan sampai salah. Pelafalan kalimat, pelafalan alfabet tuh harus sama. Kalau enggak, dia tidak akan mendetek. Udah semua, udah clear nih ya. Udah kelar semua hooks, konteks ini. Konteks sudah ada, hooksnya dapat, pagesnya udah semua dimulai dari admin dengan user, service-nya juga ada menggunakan WebSocket, ada store dan ada yang di sini untuk penggunaannya untuk login, untuk register dan sebagainya. Nih, disaster slice di sini untuk update disaster, untuk hapus disaster dan sebagainya. Di sini ada ini tuh action dan update dan delete dan bla 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 bla. Nah, ini untuk index.js-nya di lalu ada utility-nya, ada activity logger. Di sini aktivitas dari login-nya, aktivitas data update, data terhapus, data apa. Di sini ada admin utility juga.
yang kurang lebih sama fungsinya dengan activity logger, yang perbedaannya hanya sebagai sharing calculate ya. Di sini Axios-nya untuk penyambung routingnya seperti itu dari API kita. Lalu APPCS-nya sudah diubah, APPJXX-nya sudah sesuai dengan nama-nama yang di atas. Index.css-nya apalagi menggunakan Tailwind dan main.css-nya juga. Lalu kita tinggal tinggal running aja ya guys ya. Aku lupa kalimatnya, maaf. Dengan npm. Kita cd dulu. cd Merapi disaster _app. Ini kita copy aja karena ini harus cd 3 kali, males banget. Copy. npm run API kita. Sudah bisa menggunakan home-nya localhost 3000 bla 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 bla, resource-nya. Sini ini tandanya udah bisa di port 3000 ya teman-teman. Oke, udah dibenerin tadi. Ternyata ada salah typo. Kita mulai lagi npm run server. Nah, server is running out on port 3001 in development mode. Udah bener ya guys ya. Lalu ini untuk terakhir kali npm run dev. Kita run sebagai developmentnya. Terus kita ini tinggal klik. Nah, jadi. Oke, ini kita akan saya akan demokan aplikasinya. Demo aplikasinya itu yang pertama di sini kita logout dulu. Tiba-tiba udah login. Nah, di sini bisa register. Registernya tuh nama bronya Zejic. Terus ininya sebagai Amar Mahfud, ya itulah. Passwordnya 1 2 3 4 5 6 adalah. Ntar. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita register. Tadi siapa? Amar Mahmud 1 2 3. Salah. 2 3 4 5 6 7 8. Sign. Oh, udah deh. Masuk. Ini dia. Ini untuk login sebagai user, yang dimana nanti ada ini suhu rata-rata, kecepatan angin, aktivasi seismik, dan total pengungsinya. Karena ini ada waspadanya tuh ada 2, kita bisa perbarui data. Oh, belum semenit ya. Nah, ganti kan? Nah, ini ganti setelah kita refresh tadi. Lalu kita masuk ke detail 1. Di sini ada pendeskripsian ini, terus ada titik evakuasinya di pos apa. Kita kembali ke dashboard. Di sini ada live update yang dimana nanti admin masukin data akan ada di sini. Oke. Kita buat satu ini lagi. Kita login sebagai admin. Aku lupa ini adminnya. Steven, kalau nggak salah. Oh nggak ada ya admin. Sebentar guys, aku lupa. Di sini itu di databaseku apa ya admin. Nggak sebagai semena-mena admin bisa masuk, maksudnya nggak semena-mena orang bisa masuk sebagai admin, jadi nggak bisa register, jadi kita harus masukin datanya secara manual. Nah, admin nih itu namanya kan udah ganti, bukan user lagi, nih admin. Admin bisa admin dashboard. Nah, admin dashboardnya ini tuh, kalau misalnya user nggak ada admin dashboard ya teman-teman ya, di admin dashboard nggak ada dashboard ini sebagai user, ini tampilan untuk user doang. Nah, admin juga bisa melihat sebagai tampilan user, sebagai cek doang sih. Ini bisa ngecek kalau misalnya datanya ternyata sudah terupdate. Nah, ini kita bisa new. Nah, ini ada total disasternya tuh ada 3 1 2 3. Terus ini ada active case-nya. Active case-nya tuh mana? Mana ya? Di sini harusnya ada sih, kok nggak ada ya. Di sini ada total evakuasinya tuh ada dana. Terus resolve case-nya belum saya perbaiki karena saya belum menambahkan resolve-nya karena emang tidak terselesaikan ini bencana alam nih. Nah, bencana alamnya gunung meletus, misal meletus di lokasinya Semarang Tengah, ya kan, dengan di tanggalnya misal
24 dengan ininya awas ya kan. Awas kayak hati-hati gitu loh. Cepetan kabur deskripsinya. Posyandu, posko harmoni lah, posko harmoni. Kapasitasnya 1000 penduduk kan, dan sekarang masih nggak tahu ada berapa, mungkin kita ngasal aja 400 misal. Nah, kita bisa create disaster, nanti muncul di sini ada status distribution, ini adalah ada diagram-diagramnya, terus di sini ada ini baru gunung meletus Semarang tengah awas bla bla bla. Ini bisa kita actionnya tuh kok actionnya nggak keluar ya, sebentar. Maaf ya guys, kita ulang. Ini bisa action. Aduh, harus di refresh. Kok bisa sih? No. Detailnya nggak bisa ternyata. Ini tuh harus nanti kok kalau misal detail nanti menunjuk. Nah, kayak gini nanti akhirnya bakal kayak gini. Ngasih tahu detail dari bencana alam ini bisa diedit. Editnya seperti ini, kita bisa edit misal karena notificationnya nambah 800 orang. Udah gak usah kabur, B aja ya kan. Statusnya bisa kita jadi waspadain. Update disaster. Nah, setelah update nanti akan seperti ini. Itu fungsinya. Ini bisa di refresh untuk kalau semisal kalian nge-lag atau sebagainya. Ya kayak gitu. Tinggal di kalau misal logout, kita balik lagi ke home. Oke, mungkin segitu saja dari saya, Pak. Terima kasih sudah memperhatikan saya. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Jika kalian suka bisa tekan tombol like-nya dan subscribe. See you to the next video. Bye-bye.